wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Qala Allahu fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dipertemukan di hari yang bahagia ini, hari yang sangat spesial ini, dan juga hari di mana Nabi kita, baginda alam kita turun ke bumi untuk menyampaikan risalah dan memperbaiki akhlak manusia yang semakin lama semakin menurun. Dan juga pencerahan di sini mengingatkan agar selalu berpegang teguh pada syariat Islam dan juga selalu mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling kita cintai ini. Kedua kalinya salawat beserta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi agung kita, suri tauladan kita yang paling baik akhlaknya dan paling tinggi ilmunya, ialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kepada keluarganya, para sahabat, tabi'ut tabi'in, dan juga orang-orang yang tetap istiqomah mengikuti jejak dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Beliau diutus untuk menyampaikan risalah dan syariat Allah kepada umat manusia. Jikalau kita menemukan sejarah para nabi terdahulu itu diutus untuk satu kaumnya, maka Nabi Muhammad inilah diutus untuk seluruh alam. Maka dari itu, betapa beratnya perjuangan beliau, betapa besarnya jasa beliau untuk membangun peradaban umat ini, betapa besarnya harga matinya, sehingga rela terluka demi membela agama Allah dan rela membelanjakan semua hartanya dan menginfakkannya untuk seorang yang fakir dan miskin. Beliau dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 2 Rabiul Awal hari Senin. Ibunya bernama Aminah binti Wahab dan ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdullah ayahnya meninggal di saat usia 28 bulan, yaitu masih dalam kandungan diakibatkan karena sakit yang semakin lama semakin ingin menjadi-jadi. Betapa sedih waktu itu Aminah binti Wahab melihat suaminya yang sudah dikubur. Dan juga lebih sedihnya anaknya, yaitu Nabi Muhammad SAW ini terlahir dalam keadaan tidak memiliki ayah. Setelah kejadian tersebut, pada saat Aminah tidur, dia bermimpi tentang seseorang yang memanggilnya berkali-kali dan memperingatkannya untuk menamai bayinya itu adalah Muhammad. Lalu Aminah terbangun dan mencari asal suara itu. Namun suara itu masih berdenging di telinga Aminah hingga akhirnya dia terjaga semalaman. Pada suatu hari mulailah lahir Nabi Muhammad SAW dengan muka
yang cahayanya sangat terang dan juga sangat putih cahayanya. Sehingga kakeknya Abdul Muthalib mendengar kabar itu dan akhirnya dia bergegas ke rumah Aminah binti Wahab, dan betapa bahagianya beliau ketika melihat cucunya Nabi Muhammad SAW lahir, dan Abdul Muthalib memeluk Nabi Muhammad yang saat itu masih bayi, dan akhirnya dibawalah Nabi Muhammad oleh kakeknya ini ke Ka'bah dan menamainya Muhammad bin Abdullah sesuai dengan adat orang Arab terdahulu, yaitu memberikan semua bayi kepada sang wanita pengasuh. Maka Muhammad disusui oleh Suwaibah bersama dengan penyusuan Hamzah, dan juga beliau disusui juga oleh Halimah As-Sa'diyah bin Abi Zuhair. Saat disusui oleh Halimah binti Abu Zuhair ini, beliau terjadilah keajaiban yang sangat besar dan luar biasa, yang pada saat itu kambingnya milik Halimah ini yang sebelumnya air susu yang naik tiba-tiba memancar dengan sangat deras dan menghasilkan air susu. Dan juga saat menyusui Muhammad, air susunya juga bertambah deras. Dan saat menggendong Nabi Muhammad, dia tidak keberatan ketika menggendongnya. Sampai suatu ketika saat Muhammad ini sedang bermain dengan anak-anak lain, dia dibawa oleh dua orang dan dibawa ke suatu tempat. Maka setelah diperiksa, ternyata dadanya Nabi Muhammad dibelah oleh kedua orang itu. Lalu hal itu dilaporkan kepada Halimah As-Sa'diyah. Betapa terkejut Halimah pada saat itu. Lalu dia menuju ke tempat di mana Nabi Muhammad dibelah dadanya oleh kedua orang itu. Ternyata saat dilihat, Nabi Muhammad SAW baik-baik saja. Halimah berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, apa yang terjadi kepadamu?" "Aku tidak apa-apa," jawabnya. Ternyata dua orang tersebut ialah malaikat yang membelah dada beliau dan mencuci hati beliau dari segala niatan jelek dan juga dari segala kotoran-kotoran dan maksiat, serta syaitan yang berada di hati tersebut dikeluarkan. Lalu setelah itu beliau juga pernah diajak oleh ibunya berziarah untuk menemui makam ayahnya, yaitu Abdullah. Setelah ziarah itu, ternyata saat di tengah perjalanan pulang menuju Mekah, Aminah jatuh sakit hingga akhirnya ibunya meninggal dunia. Betapa sedih Rasulullah SAW pada waktu itu, karena dia tidak pernah melihat ayahnya, dan juga tambah sedih lagi karena ibunya telah meninggal dunia. Abdul Muthalib yang saat itu bersedih, akhirnya dia mempunyai hasrat tanggung jawab untuk mengasuh Nabi Muhammad SAW ini. Beliau saat waktu kecil terkenal mandiri dan tidak suka bermanja-manja, dan juga sering membantu kakeknya, membantu pamannya, dan membantu semua keluarganya untuk berdagang. Sampai suatu hari kakeknya juga meninggal di usianya yang beranjak 8 tahun. Akhirnya pengasuhan Muhammad SAW
kemudian dialihkan kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib ialah paman yang sangat baik dan sangat menyayangi Nabi Muhammad. Maka dari itu Nabi Muhammad pada usia 12 tahun itu sudah mulai berdagang, mengembala, dan juga menjalankan bisnis keluarga pada saat itu. Sehingga dia bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Wahyo. Wahyo sangat mengenal beliau karena hal itu telah diberitakan sebelumnya, sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, setelah sekian lama, ayahnya Wahyo menyuruh pamannya Abu Thalib untuk membawa Muhammad pulang ke rumahnya karena takut disangkap oleh orang-orang Yahudi. Setelah itu, Nabi Muhammad hijrah pergi berdagang ke Syam bersama Maisar, yaitu budak atau pembantu dari Siti Khadijah. Pada usia ayahnya yang menginjak 25 tahun, beliau menikah dengan Siti Khadijah. Dan pada usia 40 tahun, beliau telah menerima wahyu. Proses penerimaan wahyu ini yaitu beliau keluar pada malam hari biasa untuk menyendiri di Gua Hira. Saat dia ke Gua Hira, tiba-tiba datanglah sesosok cahaya. Dan pada saat itulah Nabi Muhammad diperlihatkanlah sebuah tulisan. Lalu cahaya itu berkata, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Apa kata Nabi Muhammad? Yaitu, saya tidak bisa membaca. Lalu dituntunlah Nabi Muhammad SAW ini, dan akhirnya turunlah ayat pertama, yaitu surat Al-Alaq yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Dan saat itulah dia menerima risalah dari Allah Subhanahu wa taala dan siap untuk menyampaikan risalahnya kepada seluruh umat. Pada awal Nabi Muhammad berdakwah di Mekah itu selama belasan tahun. Tapi saat itu pada awalnya beliau hanya berdakwah secara sembunyi-sembunyi, mulai dari kerabat, keluarga, para tetangga, dan juga seluruh orang beliau datangi rumahnya satu persatu. Kemudian beliau memiliki banyak sekali mukjizat, di antaranya itu batu kecil-kecil yang dipegang oleh beliau bertasbih kepada Allah, dan juga saat ditaruh ke telapak tangannya para sahabatnya juga masih bertasbih. Dan juga pada waktu itu orang-orang musyrik berkata kepada beliau, wahai Muhammad, jika kau memang seorang utusan Tuhanmu, maka berikanlah sebuah mukjizat kepada kami. Lalu Nabi Muhammad membelah bulan yang berada di atas dengan tangannya. Bulan itu terbelah dengan atas izin Allah. Ternyata kaum musyrikin ini tidak juga beriman. Padahal sebelum bulannya itu dibelah, sebelum Nabi Muhammad mengeluarkan mukjizatnya,
Mereka sudah berkata, kami akan masuk Islam setelah melihat mukjizat dari Tuhan. Begitu katanya. Nabi Muhammad SAW terkenal akan kejujurannya, sehingga beliau dijuluki sebagai Al-Amin, yaitu orang yang dipercaya. Karena dalam berdagang beliau tidak pernah mengurangi timbangan dan juga tidak pernah menjual dengan harga yang begitu sangat mahal. Dan juga dia memilih buah-buah yang terbaik untuk beliau jual pada saat itu. Anak-anak Nabi berjumlah 7 orang, di antaranya Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummul Kulsum, dan Fatimah. Beliau tidak pernah membanding-bandingkan seseorang, apalagi beliau memperlakukan semua orang, baik itu budak, baik itu fakir miskin, baik itu penguasa, baik itu anak kecil, baik itu orang dewasa, semua diperlakukan sama. Dan juga Nabi tidak pernah pilih kasih ketika dalam menyayangi anak-anaknya. Al-Qasim, Abdullah, dan Ibrahim meninggal ketika usia mereka masih kecil. Dan itu sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dan juga beliau tidak pernah marah saat beliau disakiti atau beliau dicela, tetapi beliau akan marah dan akan balas dendam ketika hukum-hukum Allah dilanggar, baik itu meremehkan sholat, baik itu mencuri, maka marahnya beliau itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata, bukan karena emosi, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Dan senyuman beliau lebih manis dari gula, selalu ceria dan juga sedikit bermain-main, dan waktu hidupnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada Rasulullah SAW ini adalah surga yang penuh kenikmatan. Tetapi walau begitu, beliau tetap menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu beristighfar, dan menyuruh kita untuk selalu bermuhasabah agar kita menjadi orang-orang yang dicintai Allah dan juga orang-orang yang dicintai oleh seluruh manusia. Dia juga saat para sahabat ini lihat beliau, tiba-tiba hati para sahabat ini menjadi tenang. Beliau juga terkenal pemberani, terkenal juga sangat adil, dan tidak pernah menilai seseorang dari penampilan atau jabatannya. Bahkan ada suatu kisah, yaitu terdengar berita tentang pencurian yang dilakukan oleh seorang wanita yang namanya hampir mirip dengan Fatimah, cuman dia bukan anak-anaknya Nabi Muhammad SAW. Terus kata apa Nabi balasannya? Seandainya jika yang mencuri itu adalah Fatimah binti Muhammad, maka jelas
jelas aku akan memotong tangannya. Begitu. Jadi walaupun yang berbuat tindak pencurian itu adalah putrinya atau anak pejabat lainnya, beliau tetap menghukumnya. Karena kebanyakan orang yang pejabat atau raja yang mencuri atau raja yang mencuri biasanya dibiarkan. Tapi yang mencuri itu adalah hal yang jelata, maka biasanya dihukum. Begitu. Dan juga Nabi tidak pernah mencela makanan, karena mencela makanan berarti telah mencela kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika beliau tidak menyukai makanan tersebut, maka beliau tinggalkan tanpa mencela makanan tersebut. Beliau juga suka madu dan juga menyukai roti, susu dan kurma. Sehingga apabila di rumahnya beliau ada kurma dan susu, maka beliau hanya minum itu saja. Dan apabila di rumah cuma ada susu, maka beliau hanya minum itu saja. Terjadilah suatu keajaiban ketika beliau mengikuti perang Badar. Perang di mana kaum muslimin yang jumlahnya terbilang sedikit melawan kaum kafir yang terbilang jumlahnya terbilang banyak. Tetapi atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah menurunkan pasukan malaikat untuk memberantas pasukan kafir yang berada di garda terdepan, hingga kaum muslimin memperoleh kemenangan yang sangat begitu berarti. Beliau juga menyampaikan dakwah pada haja-haja melalui para utusannya. Ada yang membawa pada haja yang berada di Habasyah atau dari ke haja Kisra dan Kaisar. Sampai waktu itu pernah ada seorang raja yang menghabis surat tersebut. Maka atas kejadian itu Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, habis-habislah kerajaannya. Seketika kerajaan tersebut hancur dan rata dengan tanah. Ada juga respon raja yang dia masuk Islam, tetapi karena takut jabatannya diturunkan, maka dia tidak jadi masuk Islam. Ada juga yang mau masuk Islam, tetapi harus diberikan kekuasaan, tapi beliau Nabi Muhammad SAW tidak mau, sehingga ia mati dalam kekafiran. Kematiannya yaitu pada saat Fathu Mekah. Dan yang terakhir, wafatnya beliau itu pada Rabu. Beliau meninggal di usia 63 tahun saat detik-detik beliau ingin kembali kepada Allah. Ada seorang yang mengetuk pintu rumah Nabi. Aisyah berkata, pintu tersebut ternyata orang tersebut adalah malaikat maut. Lalu saat proses pencobotan nyawa Nabi Muhammad SAW, malaikat maut sebenarnya tidak tega untuk mencabut nyawa Nabi SAW. Lalu sebelumnya itu dibukakanlah semua pintu surga. Lalu malaikat penjaga pintu surga berkata kepada Nabi Muhammad SAW, masuklah wahai Nabi Allah, dimanapun engkau mau. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata
berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, izinkanlah saya untuk menolong umat saya ketika di akhirat nanti. Saya tidak mau melihat umat saya ini jatuh masuk neraka, ya Allah. Tolongilah ya Allah. Izinkanlah umatku dari zaman ini sampai ke depannya untuk masuk surga, dan izinkanlah saya menjadi penolong mereka di surga, ya Allah." Allah berkata kepada Nabi Muhammad, "Baiklah jika kalau begitu." Akhirnya Nabi Muhammad pun meninggal dunia pada saat itu juga. Betapa sedih di para sahabat mendengar kabar kematian Rasulullah SAW tersebut. Air mata berlinang-linang dan air mata berlinang-linang saat penguburan Nabi SAW, dan Aisyah yang merasa sedih atas kematian suaminya. Namun sebelum itu dia berwasiat kepada para sahabatnya, "Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan gigitlah sunnah dengan gigi haram, dan gigitlah sunnah itu dengan sekuat-kuatnya. Dan jangan lupa meninggalkan sholat. Jangan meninggalkan sholat, dan juga jangan lupa untuk melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi